Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel. Setelah orang-orang beriman berhasil melewati Syirot, mereka kelak akan sampai di sebuah tempat yang disebut Qontoroh. Suatu tempat yang terletak setelah Syirot, jembatan di atas neraka jahanam, sebelum surga. Qontoroh merupakan tempat terakhir yang akan dilalui oleh manusia, yaitu berupa jembatan yang menghubungkan mereka ke surga. Karena tempat-tempat di hari kiamat yang akan dilalui manusia banyak. Ada padang mahsyar, mizan, syirot. Para ulama menyebutnya mawaqif yaumil qiyamah, tempat-tempat di hari kiamat. Qontoroh adalah yang terakhir. Setelah penduduk surga nanti menjalani persidangan di Qontoroh, yang tujuannya membersihkan mereka sebersih-bersihnya dari sekecil apapun dosa, atau kezaliman, mereka setelah itu akan melanjutkan perjalanan menuju surga. Mereka berjalan bersama-sama, namun, setiap orang, akan bergabung dengan rombongan orang, yang sejenis amal kebaikannya. Seperti, orang-orang berilmu, akan bersama orang berilmu, yang ahli dalam jihad, akan bersama dengan mereka yang ahli jihad. Ahli sedekah, berjalan bersama ahli sedekah. Penduduk surga, nanti akan terbagi menjadi rombongan-rombongan, sesuai amal mereka. Dan, mereka juga akan masuk ke surga melalui pintu-pintu surga, sesuai amal mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Berjalan bersama-sama, menuju surga Allah, tentu sangat indah. Semakin menambah kenikmatan mereka. Karena Allah Maha Tahu fitrah manusia, yang tergolong makhluk sosial, suka bergaul dengan orang lain. Hal ini memberi pesan kepada kita, untuk peduli dengan surga keluarganya, temannya, dan orang lain. Dalam masalah surga, tidak boleh seorang egois, hanya ingin sendirian masuk surga. Betapa semakin indah, dan syahdu suasana ketika itu, saat kita berjalan bersama menuju surga, bersama ayah kita, ibu kita, anak-anak, dan cucu-cucu kita, bertemu lagi dengan para sahabat kita, sungguh amat indah. Lalu, bagaimana proses perjalanan menuju surga itu? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga selesai. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi, dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara, tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat sang pencinta ulama channel, Allah mengabarkan bagaimana proses perjalanan penduduk surga ke surga nanti, di dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, dibawa ke dalam surga berombong-rombongan, Zumaro. Sehingga, apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya." Quran Surah Az-Zumar ayat 73. 1. Naik kendaraan. Penduduk surga adalah para tamu Allah yang sangat spesial. Akankah Allah biarkan mereka berjalan lelah dari Qontoroh menuju pintu surga yang masih cukup jauh? Tentu tidak. Saat Anda menjadi tamu kenegaraan, seorang presiden atau raja, akankah ia membiarkan Anda jalan kaki, berlelah letih untuk menemui acaranya? Tentu tidak. Anda akan difasilitasi transportasi yang nyaman, pesawat dengan kursi VIP-nya, dan akomodasi penginapan di hotel sangat nyaman. Maka, tak mungkin Raja semesta alam membiarkan para tamunya kelak, berlelah letih jalan kaki ke surga. Mereka akan mendapatkan pelayanan yang luar biasa berkesan, dan nikmat. Mereka akan dibawa menuju surga dengan penuh penghormatan dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai tamu yang terhormat." Quran Surat Maryam ayat 85.
2. Aroma surga tercium dari kejauhan. Menuju surga, mereka sangat menikmati perjalanan. Mereka dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan menyejukkan yang akan membuat mereka makin rindu dengan surga. Di antaranya, aroma surga yang semerbak wangi, tercium dari kejauhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kondisi surga. Sungguh aroma surga itu dapat tercium mulai dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Aroma surga dapat tercium sejak perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Nasai. Bisa dibayangkan betapa semakin memuncaknya kerinduan penduduk surga nanti saat berjalan menuju surga. Dari kejauhan mereka dapat mencium aroma surga. Sahabat sang pencinta ulama channel, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dapat merasakan kejadian indah sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.